Sane minasan ohayou gozaimasu. Oke, selamat pagi kawan-kawan sekalian. Kembali bertemu dengan saya, Adi Sensei, di pertemuan kita yang ke-8 dari mata kuliah Kiso Nihongo 3 atau bahasa Jepang dasar 3. Ya, kita bertemu kembali di hari Rabu jam 7. Hari Rabu jam 8. Ya, dan seperti biasa, barangkali kawan-kawan sebelum kita mulai perkuliahan, saya bertanya dulu pada kawan-kawan sekalian, ya, untuk kabar kawan-kawan sekalian. Apakah sehat semuanya? Saya harapkan kawan-kawan selalu dalam naungan kesehatan serta kebahagiaan, agar kawan-kawan selalu semangat dalam menjalani hari-hari kawan-kawan untuk sekarang maupun selanjutnya. Ya, barangkali kawan-kawan untuk di pertemuan 8 ini, ya, bahasa Jepang dasar 3 ini, ya, ini akan mengacu ke pembelajaran yang kemarin, pekan kemarin di pertemuan 7 mengenai Iryoki Kande no Yohin desu ne. Untuk pertemuan 7 kita membahas mengenai peralatan yang sering kita dapatkan di fasilitas kesehatan. Ya, barangkali kawan-kawan, sebelum kita memulai ke materi inti, seperti biasa saya akan menampilkan materi yang akan kita pelajari di hari ini. Ya, silakan boleh kawan-kawan lihat layar kawan-kawan masing-masing. Coba materi ini. Oh, maaf, salah. Sebentar. Oke, kembali ya kawan-kawan ke materi kita di hari ini, pertemuan 8 ini. Ya kawan-kawan, apabila kawan-kawan sudah melihat layar kawan-kawan berbentuknya persegi panjang dengan latarnya warna putih dan bergambar matahari terbit, berarti kawan-kawan sudah melihat materi yang hari ini kita akan bahas, ya, untuk slide-nya. Ya, dan untuk permulaan kembali saya ingatkan kepada kawan-kawan, untuk perkuliahan kita ini, ya, berjudul Kiso Nihongo Sang atau bahasa Jepang dasar 3, ya, yang diampu oleh Adi Sensei atau Adi Sensei Sei. Ya, untuk pertemuan 8 yang dalam bahasa Jepang adalah Daihachi wa, dan untuk perkuliahan ini dikhususkan untuk Arahma Shirisujo Sang Academy atau Akademi Kebidanan Arahma. Ya, terkhususkan untuk kawan-kawan semester akhir atau semester 5 dan kalian Gogaki no Tame desu. Ne, Chokusetsu ni slide ga yatte mimashou. Kita langsung saja mulai slide-nya. Dengan kita awali dengan pembahasan perkuliahan di pekan kemarin. Ya, kawan-kawan, pekan kemarin kita telah membahas hal yang terkait dengan, sebenarnya kawan-kawan pun akan berhubungan, ya, entah nanti ke depannya ataupun kemarin-kemarin, ya, karena kita mempelajari kosakata alat-alat kesehatan, ya, yang di dalamnya adalah Ryoki Kande no Yohin desu. Toyu nayo wa kalimat dasar di Vaskes atau kalimat dasar di fasilitas kesehatan yang dengan kata lain adalah Iryoki Kangde no Simpurna Bunkei. Ya, kedua hal tersebut kawan-kawan telah mendapatkan, ya, dengan berjumlah 13 kosakata, ya, alat kesehatan kalau nggak salah, ya, dengan pola kalimatnya ada 2 buah, ya. Ada yang kawan-kawan dapatkan kosakata untuk koyo, ya. Terus juga ada tentang termometer, ya. Ada tentang perban juga, kapas, ya, cotton bud pun telah kita pelajari, ya. Contohnya ini, ya. Ya, gambar pertama yang di kiri dari layar Anda ini adalah gambar dari termometer. Ya, termometer, ya.
Contohnya ya kawan-kawan, yang dalam bahasa Jepang adalah tai onkei. Ya, yang di sebelah kanan dari gambar itu yang terdapat pada layar kawan-kawan, ini adalah sebuah iklan. Di iklan tersebut tertuliskan ya itamino mekanisme atau itu mekanisme dalam sakit. Ya, ada yang level paling rendah, ya makanya ledakannya agak kecil. Level yang kedua ledakannya banyak tapi ya. Level ketiga ledakannya udah besar dan membiru. Dan yang terakhir ledakannya lumayan besar, benar-benar sakit. Ya yang biasanya dirasakan ya oleh orang-orang itu di sekitaran bahu. Ya. Yang kata lain yang dirasakan adalah sakitnya kayak pegal, linu, ya dan lain-lain. Dan alat kesehatan yang digunakan ketika hal tersebut terjadi adalah ini, koyo cabe kita mengenalnya. Ya, kalau menyebutkan nama merek barangkali Salon Pas. Ya, yang dalam bahasa Jepang seperti kawan-kawan telah pelajari pekan kemarin yakni ongkang sipu. Ya. Dan pola kalimatnya yang telah dipelajari adalah yang pertama barangga irimas dan yang kedua ya barangga hitsuyo des. Kedua kalimat tersebut meskipun berbeda ya kosakata yang digunakannya namun memiliki arti yang sama, artinya memerlukan atau membutuhkan. Jadi ketika kawan-kawan memerlukan atau membutuhkan termometer misalkan, ya kawan-kawan tinggal bilang aja tai onkei ga irimas atau tai onkei ga hitsuyo desu. Ya begitu pula ketika bahu kawan-kawan, aduh pegal-pegal nih habis beraktivitas seharian. Linu-linu nih habis olahraga misalkan. Ya, kawan-kawan pasti kan memerlukan sebuah koyo cabe atau top plaster penghangat ya. Berarti dalam bahasa Jepang kawan-kawan cukup ucapan ongkang shippu ga irimasu atau ongkang shippu ga hitsuyo desu. Barang yang telah dipelajari kemarin pun ya sama saja kawan-kawan. Silahkan gunakanlah nani nani ga irimasu atau nani nani ga hitsuyo desu. Silahkan isikan nama barangnya apa ga irimasu. Nama barangnya apa ga hitsuyo desu. Ya barangkali masih ingat ya. Ketika kawan-kawan ya melihat ada seorang pasien ya terdapat pendarahan, otomatis kita harus menutup luka tersebut supaya pendarahan tidak terlalu banyak memakan resiko ya. Jadi ya kawan-kawan otomatis butuh perban. Nah butuh perban barangkali masih ingat ya. Dalam bahasa Jepang adalah silakan kawan-kawan ingat-ingat perban. Dalam bahasa Jepang adalah ya tambahin saja ga irimas ataupun ga hitsuyo desu. Boleh diucapkan ya supaya kawan-kawan lebih terbiasa dengan bahasa Jepang yang telah kita pelajari ya. Oke, ini pertemuan kemarin ya kita mempelajarinya hal yang sangat sederhana atau simple ya. Begitu pula dengan pembelajaran kita di hari ini kawan-kawan, kita akan mempelajari sesuatu yang sama sederhananya namun kemungkinannya akan beririsan dengan Anda, dengan kehidupan kawan-kawan. Ya, dengan kehidupan para calon bidan terbaik di Indonesia ini. Ya. Nah, kawan-kawan pun mendapatkan syukudai atau PR ya pekan kemarin yang diminta oleh saya adalah mencari kosakata bahasa Jepang dari beberapa barang pada fasilitas kesehatan lainnya yang belum disebutkan oleh kita semua ketika pembelajaran ya. Pertama barangkali ada yang mencari jarum suntikan, ada yang mencari kasur rumah sakit apa, ada yang mencari bantal rumah sakit apa. Ya, ada juga yang mencari stetoskop apa kan. Ya, kemarin pun sudah saya lihat di tugas ringannya. Ya. Nah, ada pula yang diminta ya pertanyaannya jas dokter atau jas putih yang sering digunakan oleh dokter dinamakan apa ya barangkali ya kawan-kawan sudah mencari ya. Beberapa jawaban dari kawan-kawan sudah saya lihat semuanya ya. Ada yang menyebutnya koto, ada yang menyebutnya uwagi, ada yang menyebutnya adalah rabokoto ya dan lain sebagainya ya. Ya, saya pastikan keseluruhan jawaban kawan-kawan itu tepat.
Ya, namun ada satu kosakata yang lebih tepat ketika kawan mau menjelaskan ya kosakata dari jas dokter ya atau jas dari bidang kesehatan yang berwarna putih ya peruntukannya untuk siapapun juga, namun yang namanya jas putih tersebut ya dinamakan ini ya ini menggunakan kanji ya yang bisa dibaca oleh kawan-kawan sebagai hakui ya. Sekali lagi, jas dokter yang pekan kemarin kita bahas yang ditanyakan sebagai tugas ya dalam bahasa Jepangnya adalah hakui. Hakui menuliskannya dalam bahasa Jepang menggunakan hiragana hakui, hakui. Dan kanji yang digunakan adalah ini, hakui. Ya, ini jawaban yang paling tepat. Ya. Oke, barangkali itu yang kita bahas di pekan kemarin, kawan-kawan. Ya, kosakata barang sederhana yang ada di fasilitas kesehatan serta kalimat sederhana di fasilitas kesehatan. Ya, untuk pekan ini, pertemuan 8 ini kita masih membahas hal yang sederhana kembali, kawan-kawan. Ya, dikarenakan kawan-kawan sebenarnya dikatakan akan beraktivitas di ryokikan atau fasilitas kesehatan barangkali ya tidak terlalu menjadi dominan ya karena kawan-kawan adalah calon bidan otomatis ya kebanyakan dari kawan-kawan ya kemungkinannya ya sebagian memang bekerjanya akan di fasilitas kesehatan, sebagian lainnya ya tentu saja akan ikutan etos sertifikasi barangkali untuk bisa membuka praktek sendiri di rumah ya atau barangkali ada yang ikut ke fasilitas kesehatan dari lembaga-lembaga swasta ya. Namun sama kawan-kawan akan berubahnya bukan tentang pengobatan secara umum tapi lebih khusus pada persalinan. Ya, selain persalinan barangkali ada juga yang namanya perawatan ibu hamil maupun perawatan anak usia dini atau usia bukan usia dini ya, usia balita barangkali. Ya, nah maka itu yang akan kita pelajari di hari ini ya, meskipun yang kita pelajari adalah kosakata yang sederhana serta pola kalimat yang sama sederhananya ya. Langsung saja kita mulai. Pertama kita kembali bahas dari mulai kosakatanya. Ya. Yang pertama kosakatanya adalah ini. Ya, kawan-kawan melihat di layar Anda ada seorang bayi. Ya. Ada seorang bayi. Nah, kosakata yang kita bahas ya di gambar ini adalah barang kecil yang ada di pojok kiri atas dari gambarnya ya. Atau secara khusus kalau nggak kebayang ini apa ya inilah yang ada di dada bayinya ya barangkali kawan-kawan tahu ya ini ya dalam bahasa Indonesia adalah celemek mungkin ya atau disebutnya kain lap supaya makanannya tidak berjatuhan terlalu banyak ya yang dalam bahasa Jepang ya kawan-kawan silakan boleh ucapkan sebagai bentar. Bahasa Jepang dari kain tersebut adalah contoh semua sene minasan contoh mati sene sebentar. Oke, kain yang digunakan untuk mengelap makanan yang berjatuhan ketika sedang makan ya dikhususkan peruntukannya untuk bayi adalah yodare kake. Ya, itu bahasa Jepang dari kain celemek bayi ya, atau disebutnya kain liur ya untuk menyeka ya liur dari bayi ya atau untuk menyeka sisa makanan yang berjatuhan barangkali ya. Saya ulangi kembali ya kosakata yang pertama kain liur atau kain penyeka untuk bayi dalam bahasa Jepang adalah yodare kake. ya sekali lagi ya. Yodare kake. Oke, itu adalah kain penyeka untuk liur bayi ya. Oke, itu barang pertama.
Untuk barang kedua ya adalah ini. Ya, kelihatan ya. Yang kawan-kawan lihat di sini ada seorang ibu yang menggendong anaknya ya membawa tas. Yang kita bahas bukan ibunya, bukan anaknya, tapi yang dibawanya. Ya, dengan kata lain yang kita bahas adalah tas untuk perlengkapan bayi ini. Otomatis ibu yang sedang menyusui, ya baru punya anak, ya ketika sedang pergi ya dari rumah dengan membawa sang anak, otomatis tidak bisa begitu saja. Ya, ada beberapa keperluan atau perlengkapan yang harus dibawa oleh sang ibu untuk keperluan anaknya. Ya, dibawanya oleh si ibu menggunakan tas ini atau tas perlengkapan bayi namanya dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Jepang adalah Mother's bag. ya, bahasa Jepang dari tas perlengkapan bayi adalah Mother's bag. sekali lagi tas perlengkapan bayi dalam bahasa Jepang adalah Mother's bag. ya. Silakan kawan-kawan itu ya menuliskannya menggunakan katakana mazazu bagu menggunakan katakana. Kalau yang awal tadi ya kain liur silakan boleh menggunakan hiragana saja ya. Kain liur menggunakan hiragana saja. Yang dalam bahasa Jepang adalah tadi kain liur ya. Yodare kake. Hiragana ya. Nah untuk tas perlengkapan bayi adalah Mother's bag. menggunakan katakana. Ya, itu barang keduanya kawan-kawan. Ya, barang ketiga kawan-kawan yang kita pelajari kosakata di pekan ini adalah oke. Barang ketiga ya ini berhubungan dengan barang keempat dan kelima ya. Kita mulai dari sebelah kiri dulu aja ya. Sebelah kiri kawan-kawan ya. Di layar Anda kawan-kawan melihat dua buah boneka ya. Kawan-kawan pun barangkali ketika kecil ya apabila masih ingat ya otomatis kita kan butuh dihibur ya biasanya ingin dihibur ya dan orang tua biasanya akan memberikan hiburan kita berupa boneka sebagian besar kita ya ya yang dalam bahasa Jepang boneka untuk bayi adalah Nuigurumi. ya menggunakan hiragana ya. Sekali lagi boneka untuk bayi dalam bahasa Jepang adalah Nuigurumi. ya menuliskan dalam bahasa Jepangnya menggunakan hiragana ya. Boneka bayi adalah Nuigurumi. nuigurumi ya. Itu barang yang kedua. Kosakata benda yang ketiga ya, barang ketiga ya. Lanjut kita bahas adalah barang yang ada di tengah ya. Anda melihat gambar di tengah ya ada seorang bayi ya yang sedang tidur dengan damai ya. Nah biasanya trik dari orang tua kita ketika anak bayinya supaya nyaman ya, supaya tidak terganggu saat istirahat selalu diberikan yang seperti ini ya. Ya, yang seperti ini. Yang kita sebut barangkali ini adalah dot ya, empeng ya, dot. Ya, disebutnya kalau saya dulu menyebutnya empeng, tapi kalau barangkali kawan-kawan punya kosakata sendiri ya, silahkan boleh saja. Namun barang ini ya dalam bahasa Jepang adalah Oshaburi. ya dot. Dalam bahasa Jepang adalah Oshaburi. lagi ya. Dot dalam bahasa Jepang ini ditulisnya menggunakan hiragana. Yang dalam bahasa Jepangnya adalah Oshaburi. oshaburi. Ya. Itu barang keempat kawan-kawan. Oshaburi untuk dotnya. Lanjut di barang kelima kawan-kawan.
Ya, silakan dilihat di sebelah kanan dari layar Anda. Ya, di sebelah kanan di layar Anda di sini ada ilustrasi seorang bayi ya yang dipakaikan sebuah pakaian terusan ya atas dan bawah biasanya bergabung ya. Itu kalau kita memberikan celana ya ataupun kaos ya atau bahkan kemeja, jaket, terkadang anak ataupun bayi merasa tidak nyaman ya. Ya. Selain dari kenyamanan juga ya terkadang kita ingin simple memberikan baju pada anak. Alasan terakhir barangkali ada yang menganggapnya ini lebih hangat daripada baju biasa. Ya. Jadi baju terusan ya untuk bayi. Silahkan kawan-kawan ya sebutkan dalam bahasa Jepang sebagai カバーオール、 sekali lagi ya. Dalam bahasa Jepang, baju terusan ya untuk bayi adalah カバーオール、 sekali lagi ya. Baju terusan untuk bayi silahkan tuliskan menggunakan katakana. Yang dalam bahasa Jepang adalah カバーオール、 kabaoru. Ya, kabaoru. Cover all. Yang menutupi seluruh bagian tubuhnya. Maksudnya kayak gitu ya, kabaoru. Baju terusan. Ya, itu barang kelima. Ya, kosakata benda kelima yang berhubungan dengan perlengkapan bayi. Oke. Kawan-kawan siap untuk melanjutkan kosakata barang perlengkapan bayi yang keenam? Oke, apabila memang siap, kawan-kawan silahkan kembali perhatikan. Barang berikutnya yang kita pelajari, ya barang keenam dari perlengkapan bayi adalah ini. Ya, ini ya. Yang dalam bahasa Jepang ini adalah 洗濯かご、 ya. Kawan-kawan tahu ini apa kan? Ya. Bahasnya adalah yang berwarna hijau kekuning-kuningan ya barangnya. 洗濯かご、 Ya, sekali lagi. 洗濯かご、 Dituliskan dalam bahasa Jepang ya menggunakan hiragana sentaku kago. Ya. Kawan-kawan juga barangkali sering melihat ini ya. Ketika perlengkapan bayi sudah mulai kotor ya, kita pasti akan mencuci ya. Namun ya, sebelum kita cuci pastinya kita kumpulkan menggunakan ini, yakni keranjang cucian yang dalam bahasa Jepang adalah sentaku kago. Ya. Lanjut, barang berikutnya adalah ini. Ya, ada seorang ibu ngeliatin anaknya ya di dekat jendela tempatnya ya di dekat jendelanya ada hiasan bunga, namun yang kita bahas bukan ibunya, bukan gordennya, bukan jendelanya, tapi yang menjadi tempat beristirahat sang bayinya ya. Ini kan kita sebut sebagai kasur bayi lah ya disebutnya ya, karena kalau kita menidurkan bayinya di kasur biasa barangkali kan agak kurang ini ya, agak kurang ya agak kurang susah juga ya karena kan harus bergabung sama orang tuanya otomatis ya, apalagi kalau punya orang tua yang terlalu aktif ketika tidur ya, sering misalkan gerak kanan kiri ya misalkan ya, otomatis ya kasihan ke sang anaknya ya. Makanya biasanya kan dipisahkan ya, dipisahkan tidurnya supaya sang anak tidak terganggu dengan entah gerakan dari ayahnya yang tidurnya aktif ataupun suara ngoroknya sang ayah, barangkali kan dipisahkan ya menggunakan kasur bayi atau tempat tidur bayi.
yang dalam bahasa Jepang adalah ベビーベッド、 ya. Sekali lagi ya, ranjang bayi atau kasur bayi dalam bahasa Jepang adalah ベビーベッド、 ya. Ranjang bayi atau kasur bayi dalam bahasa Jepang adalah ベビーベッド、 baby beddo, yang kawan-kawan silakan tuliskan menggunakan katakana baby beddo ya. Oke, itu barang ketujuhnya. Kita masih membahas mengenai kosakata perlengkapan bayi. Ya, setelah ranjang bayi adalah ini. Oke, ada anak yang lucu ya. Lagi duduk ya. Ini bukan sembarang tempat duduk ya, tapi peruntukannya adalah untuk seorang bayi agar ya ketika duduk tidak terjatuh. Ya, ketika duduk ya, misalkan ada bayi yang masih harus terbiasa dulu ya tulang ekornya untuk duduk ya, karena kalau belum terbiasa kan biasanya langsung nggak seimbang badannya, terjatuh lagi ke belakang ataupun ke depan ya, kanan ke kiri, karena masih dalam tahap penyesuaian tulang ekor untuk duduk. Makanya ya, supaya lebih aman ketika kita menundukkan seorang bayi, kita menggunakan kursi bayi ya. Kursi bayi ini dalam bahasa Jepang adalah 子供用椅子、 ya, sekali lagi, kursi yang diperuntukkan untuk bayi adalah 子供用椅子、 ya, sekali lagi, kursi yang diperuntukkan untuk bayi adalah 子供用椅子、 kodomo yo isu. Yang kawan-kawan tuliskan silakan menggunakan hiragana. Kodomo yo isu. Kodomo yo isu. Isu artinya kursi. Yo artinya untuk atau digunakan. Kodomo artinya anak-anak. Kodomo yo isu, kursi yang digunakan untuk anak-anak. Ya. Barangkali untuk kosakata ini ya, kodomo barangkali kawan-kawan pernah dengar ya. Dari iklan pasta gigi, kodomo teman bayiku ya. Kodomo itu pun yang pasta gigi ya, itu memang diambil dari bahasa Jepang, artinya anak-anak. Karena itu pasta gigi untuk anak-anak ya, makanya dinamakan mereknya adalah kodomo. Ya, itu sedikit intermezzo saja ya. Oke, itu barang yang ke-8 kawan-kawan, yang kawan-kawan dapatkan untuk perlengkapan bayi. Ya. Barangkali 8 barang dari perlengkapan bayi yang tadi barusan telah kawan-kawan dapatkan, telah kawan-kawan dengar dalam bahasa Jepang ya. Apabila ada yang kurang kawan-kawan pahami, silakan kawan-kawan boleh tuliskan di kolom komentar, ataupun kawan-kawan boleh chat ke WA saya saja. Sesegera mungkin barangkali akan saya balas ya, agar kawan-kawan tidak terdekam dalam kebingungan untuk pembelajaran ini ya. Apabila tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup jelas dari penjelasan saya, kawan-kawan. Siapkah menuju ke kosakata barang ke-9, kawan-kawan? Oke, kalau siap, kita langsung saja barang ke-9 adalah ini. Oke, silahkan tebak kawan-kawan, kira-kira barang ini apa nih? Mama Bear Baby Wipes tulisannya ya. Ini sengaja saya carikan sebuah barang yang langsung ya, ada mereknya, ada gambarnya ya. Nah, karena ketika saya searching untuk barang ini agak sulit juga untuk mendeskripsikan ketika itu ditampilkan gambarnya ya. Ilustrasinya agak susah untuk dicarikan. Makanya saya langsung saja ambil pembungkus yang dijual di Jepang ya. Mama Bear Baby Wipes. Ya, ini adalah tisu basah untuk bayi ya. Barangkali tisu basah kan ada beberapa jenisnya ya. Ada yang diperuntukkan untuk galon air, ada yang diperuntukannya untuk membersihkan sesuatu hal ya, khususnya untuk debu.
Ada yang diperuntukkan untuk orang dewasa, ya ada juga yang diperuntukkan untuk seorang bayi. Barangkali yang di kita adalah mereknya Mitu, ya. Mitu ya. Jadi ini bukan tisu biasa ya. Karena kalau Anda bilang tisu ya, itu akan tertukar dengan tisu yang lainnya. Makanya diperjelas tisu untuk bayi atau tisu basah untuk bayi. Yang dalam bahasa Jepang adalah Akachan yo wet tissue. oke, agak panjang ini. Ya, agak panjang. Namun, ya kawan-kawan, silakan boleh dekatkan telinga Anda ke speakernya atau perkeras lagi ya volume di perangkat Anda ya. Tisu basah untuk bayi adalah Akachan yo wet tissue. ya panjang benar. Ya. Oke, saya pun akan meninggikan suara dari perangkat saya supaya kawan-kawan bisa mendengar lebih jelas. Ya, bahasa Jepang dari tisu bayi adalah Akachan yo wet tissue. oke. Ya, tisu bayi dalam bahasa Jepang adalah Akachan yo wet tissue. akacang yo wetto tissue. Ya, ini dituliskan ke dalam dua jenis huruf. Akacang yo dalam hiragana, wetto tissue. Silakan gunakanlah katakan akacang yo wetto tissue. Akacang yo wetto tissue. Yang artinya adalah tisu basah untuk bayi. Ya. Oke, barang yang berikutnya, barang ke-10 adalah nah, ini ya. Yang tadi adalah dot. Kalau ini adalah botol susu. Ya, dot adalah si bagian atas dari botol susu ya. Atau kadang kita juga punya barang yang memang itu peruntukannya untuk anak kecil ya atau seorang bayi ya supaya mulutnya itu merasa nyaman ya pakai dot ya. Tapi kita bahas ini bukan dotnya tapi botol susunya ya. Botol susu dalam bahasa Jepang adalah 哺乳瓶。 sekali lagi ya, botol susu untuk bayi ya. Botol bayi dalam bahasa Jepang adalah 哺乳瓶。 ya, botol bayi atau botol susu untuk bayi dalam bahasa Jepang adalah 哺乳瓶。 哺乳瓶。 honyubing. Honyubing. Ya, yang dituliskan menggunakan hiragana. Honyubing. 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 Ya. Oke. Itu barang ke-10 kawan-kawan ya. Langsung saja kita lanjutkan ke barang nomor 11 adalah oke, ini yang paling intinya dari seorang bayi ya. Biasanya yang merupakan perumpamaan juga apabila kawan Anda sudah dewasa masih sering ngompol, kita pasti itu mengatakan dia seorang bayi karena dia membutuhkan barang ini. Ya, popok. Ya, ciri-ciri seorang bayi adalah suka ngompol, makanya diberikan popok. Yang dalam bahasa Jepang, oh di sini juga sudah ada ya. Bahasa Jepang dari popok ini nih, udah ada menggunakan hiragana ya. Popok bayi dalam bahasa Jepang adalah おむつ。 ya, di situ sudah ada tuh. Ya. Sekali lagi ya, popok bayi dalam bahasa Jepang adalah おむつ。 ya.
Popok bayi dalam bahasa Jepang adalah おむつ、 omutsu. Silakan kawan-kawan tulislah gunakan hiragana. Ya, barang ke-11 adalah popok bayi. Ya. Oke. Untuk barang ke-12 adalah ini. Ya. Bagi orang tua yang sering bepergian menggunakan kendaraan, ya. Alangkah lebih bijaknya ketika membawa seorang bayi tidak di motor karena sangat berbahaya sekali. Pertama, karena kecelakaan barangkali resikonya lebih besar. Udah gitu kan biasanya bayi yang dibawa tidak menggunakan perlengkapan keselamatan. Ya, yang kedua adalah angin yang berhembus kencang kan tidak baik untuk kesehatan bayi juga. Ya, apabila bepergian pasti akan disarankan menggunakan kendaraan yang tertutup, bisa mobil, ya, bisa juga mungkin bis, kereta, ya itu tidak jadi masalah karena resiko untuk sakit sang bayi itu lebih minim daripada menggunakan motor. Namun ya kita pun memperhatikan ya, kita harus mencegah suatu hal buruk terjadi ya, khususnya di perihal kecelakaan. Ya, jangankan kecelakaan ya. Kita yang dewasa, apabila mobil kita berhenti secara mendadak, kita pun biasanya akan terjerembab. Apalagi seorang bayi yang tidak bisa ya, yang belum bisa memegang erat suatu barang, ya, tidak bisa berpegangan, ya, otomatis akan sangat berbahaya kalau kita membawa bayi begitu saja di dalam mobil. Otomatis kita butuh barang ini. Ya, kalau kita sebutnya adalah kalau di mobil-mobil ya tulisannya baby seat inside. Ya, ada bayi yang duduk di dalam. Ya, baby seat atau tempat duduk bayi di dalam mobil. Ya, tempat duduk bayi di dalam mobil dalam bahasa Jepang adalah チャイルドシート、 oke, panjang juga ini, namun tidak lebih panjang daripada yang tadi untuk tisu basah bayi ya. Ya, kursi bayi untuk mobil dalam bahasa Jepang adalah, チャイルドシート、 sekali lagi, kursi bayi ya yang Anda tempatkan di mobil adalah チャイルドシート、 chairudo shito. Silakan gunakanlah katakana dalam menuliskannya. Chairudo shito. Ya, kursi bayi di mobil. Ya, yang tadi kursi bayi biasa ya, barangkali digunakan di restoran untuk seorang bayi makan ya, di meja makan supaya bareng sama yang lainnya misalkan. Ya, itu kan dinamakannya adalah kodomo yo isu, tapi ini khusus ya digunakan di mobil adalah chairudo shito. Ya. Oke. Barang yang ke-13, barangkali ini barang terakhir ya, kosakata dalam bahasa Jepang perlengkapan bayi yang terakhir adalah ini. Ya. Ini ada seorang ibu ya. Barangkali kan bayi juga kan butuh healing. Ya, nggak mungkin di dalam rumah seharian ya, seminggu, sebulan ya, bosan bayinya. Ya, barangkali dikasih dot bisa sekali dua kali dianya tenang. Tapi ya butuh suasana ya, khususnya alam bebas agar sang bayi pun atau sang anak pun akan melihat dunia luar. Ya, ataupun ketika sang ibunya sedang berbelanja ya, tidak tega untuk meninggalkan anaknya di rumah seorang diri ya, akan lebih bijaknya ya diajak keluar, namun tidak cuma digendong tapi ya supaya tidak melelahkan juga ya, kita gunakan ini ya, barangkali kita sebutnya apa ya, troli bayi ya, atau kereta dorong bayi ya, kereta bayi kita sebutnya ya. Dalam bahasa Jepang adalah ベビーカ oke ya,
kereta bayi dalam bahasa Jepang adalah, ベビーカ oke ya. Sekali lagi, kereta bayi dalam bahasa Jepang adalah, ー、ベビーカ tuliskan dalam bahasa Jepang menggunakan katakana. Baby car. Baby car. Ya, artinya kereta bayi. Ya. 13 kosakata perlengkapan bayi ya telah kawan-kawan pelajari. Ya. Oke, sebagai bonus ya untuk kosakata ke-14-nya ya ada ini nih. Tahu ya ini ya? Wah, bukan boneka yang kita bahas tadi udah ya, boneka ya. Yang dalam bahasa Jepang adalah boneka, masih ingat ya? Oke, Megurumi ya. Yang kita bahas adalah keseluruhan barang yang ada di sini. Ya, yang kita sebut sebagai mainan. Ya, mainan dalam bahasa Jepang ya sebagai kosakata bonus untuk perlengkapan bayi adalah ー、おもちゃ、 ya. Sekali lagi, mainan dalam bahasa Jepang adalah おもちゃ、 ya. Mainan dalam bahasa Jepang adalah おもちゃ、 omocha. Omocha. Tuliskan menggunakan hiragana. Omocha artinya mainan. Ya. Kosakata bonus ya untuk perlengkapan bayi adalah omocha. Kawan-kawan, ya. Ketika dulu masih kecil, ya kawan-kawan pasti punya omocha ya. Ya. Apabila kawan-kawan sampai dengan sekarang mahasiswi tingkat akhir, ya, apakah masih punya omocha di rumahnya? Ya. Kalau memang punya omocha di rumahnya sebagai tugas ringan, silakan jawab. Ne minasan uchi ni omocha ga arimasu ka? Ya. Uchi ni omocha ga arimasu ka? Ya. Uchi ni omocha ga arimasu ka? Di rumah masih punya mainan kah? Silakan tugas ringan nomor 1. Dijawab menggunakan bahasa Jepang. Uchi ni omocha ga arimasu ka? Di rumah apakah masih punya mainan? Oke ya. Oke, berikutnya kawan-kawan. Kosakata bonus yang kedua ya untuk perlengkapan bayi adalah ini. Ya, kita barangkali jarang menggunakannya sehari-hari, tapi biasanya di fasilitas kesehatan, khususnya di lembaga-lembaga kesehatan ibu dan anak ya, lembaga persalinan ya pasti memiliki ini ya. Ini adalah tempat untuk memandikan bisa atasnya untuk menidurkan sang bayi, untuk kita beri bedak biasanya ya, beri kayu putih ya, mengganti popok juga misalkan setelah mandi kan ya. Kita sebut ini sebagai meja pengganti popok aja ya. Meja untuk mengganti popok aja. Ya, meskipun peruntukannya selain mengganti popok kan ada juga yang udah sangat praktis ya. Tempat mandi juga ada, tempat nyimpan barang di bawahnya juga ada. Ya, tapi kita supaya lebih universal ya, kita sebut sebagai meja mengganti popok. Meja mengganti popok. Ya, meja untuk mengganti popok. Ya, atau meja popok dalam bahasa Jepang adalah おむつ交換台、 panjang lagi ya. Meja popok atau meja ya tempat mengganti popok adalah おむつ交換台、 ya. Sekali lagi ya, omutsu tadi udah mendengar sebagai popok ya. Jadi meja popok atau meja untuk mengganti popok dalam bahasa Jepang adalah おむつ交換台、 omutsu kokandai. Omutsu kokandai. Omutsu kokandai. Tulislah menggunakan hiragana. Omutsuko kangdai, meja untuk mengganti popok. Ya.
kawan-kawan, ya. Kosakata ke-15 atau kosakata perlengkapan baik yang bonus. Nomor 2 adalah meja pengganti atau meja tempat mengganti popok. Omusuko kandai. Ya. Nih, kawan-kawan, itu adalah 15 kosakata dengan rincian 13 kosakata perlengkapan bayi yang inti serta bonus 2 kosakata perlengkapan bayi, ya. Barangkali ada yang menggunakan pengertian dalam bahasa Indonesia yang berbeda, ya, mohon maaf, ya, dikarenakan keterbatasan, ya, bahasa saya dalam mendeskripsikan, ya, perlengkapan baik yang secara khusus. Barangkali kawan-kawan dari 15 kosakata yang barusan, ya, ada penyebutan dari kawan-kawan yang berbeda, boleh kawan-kawan tuliskan di kolom komentar supaya kawan-kawan yang lain pun melihatnya. Misalkan tadi saya menyebutkan nandeska empeng, ya. Ya, barangkali untuk kawan-kawan yang bukan berdomisili di daerah Bandung kan nggak tahu kan empeng itu apa, ya. Ya, barangkali ada bahasa lain dari empeng ataupun dot, ya silahkan boleh diberitahukan, ya, yang tadi, ya, oshaburi, ya, supaya orang lain pun tahu oshaburi itu apa nih, empeng itu apa nih, ya, ini maksud oshaburi apa, karena saya menyebutnya empeng ataupun dot, ya, silahkan tulis di kolom komentar aja, ya. Oke, lanjut, ya, kita masih di materi, ya, pertemuan 8, ya, kita membahas perlengkapan bayi, ya. Untuk kalimatnya kita, ya, secara sederhana, ya, kita bisa menggunakan kalimat yang kemarin kita pelajari, yakni barangga irimas atau barangga hitsuyo des, yang artinya kita memerlukan barang tersebut, ya. Contohkan, saya memerlukan popok. Watashi wa, ya, barangnya dulu disebutkan omutsuga, baru pakainya irimas ataupun hitsuyo des. Saya memerlukan popok dalam bahasa Jepang adalah watashi wa omutsu ga irimasu atau watashi wa omutsu ga hitsuyo desu. Saya perlu popok. Saya butuh popok. Ya. Nih, tugas ringan. Kedua, silakan tuliskan dalam bahasa Jepang. Ya. Saya butuh botol bayi. Saya memerlukan botol bayi. Dalam bahasa Jepang adalah silakan dituliskan untuk tugas ringan nomor 2. Ya, saya butuh botol bayi atau saya memerlukan botol bayi. Silakan kawan-kawan tuliskan dalam bahasa Jepang untuk tugas ringan nomor 2. Ya, pakai pola kalimat pekan kemarin barangga irimas atau barangga hitsuyo desu. Ya, tuliskan di kolom komentar, ya. Oke, barangkali takutnya kelupaan, ya. Nomor 1 tadi dari tugas ringan adalah minasan uchi ni omocha ga arimasu ka? Ya, kawan-kawan, di rumahnya masih punya mainan enggak? Ya, silakan dijawab menggunakan bahasa Jepang. Dan nomor 2, silakan bahasa Jepang kan. Saya perlu botol bayi atau saya memerlukan botol bayi. Tuliskan, ya, terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Ya. Oke, ini kalimat yang pekan kemarin masih bisa digunakan. Ya, dan kalimat yang pekan sekarang kita pelajari, ya, ini simple saja. Ya. Kita cuma pelajari satu pola kalimat saja di hari ini, yakni kita menggunakan kalimat suruhan yang sopan. Barangkali sebelumnya kawan-kawan menggunakan kata kerja bentuk T tambahin kudasai kan? Ya, ketika kawan-kawan menyuruh menggunakan pola kalimat tersebut disebutnya sopan, sangat sopan. Ya, namun terkadang kita pun ketika terlalu formal, terlalu sopan kan membuat orang juga agak kagok, ya, agak canggung kan, ya, makanya
ada sebuah pola kalimat baru yang kita pelajari hari ini. Ya, disebutnya sopan, ya sopan, lebih sopan. Tapi kesannya tidak terlalu kaku. Kalau tekudasai itu kaku, formal. Ini tidak terlalu kaku. Ya, dengan kata lain, silakan gunakan bentuk suruhan ya yang Anda gunakan sehari-hari ya. Silakan kata kerjanya dari bentuk mas, masnya ganti dengan nasai. Barangnya tempatkan di depan. Partikelnya o. Kata kerja mas, masnya hapus ganti dengan nasai. Yang dalam artinya dalam bahasa Indonesia adalah tolong kata kerja dari barangnya apa. Ya, dengan kata lain ya, apabila kita contohkan nih, tolong beli popok. Tolong beli popok. Popoknya dulu kita masukkan partikel o, belinya baru kita masukkan, masnya ganti dengan nasai. Jadi, tolong beli popok dalam bahasa Jepang adalah omutsu o kai nasai. Popoknya adalah omutsu. Belinya dari membeli adalah kai mas. Ya, dan tolong bentuk perintahnya, masnya hapus ganti dengan nasai. Ya, jadi tolong beli popok dalam bahasa Jepang adalah omutsu o kai nasai. Omutsu o kai nasai. Ya. Kumpulan kosakata kerja ini kawan-kawan bisa lihat ya di kamus kosakata kerja yang telah Anda dapatkan di semester 4 kemarin kawan-kawan. Ya, di situ kan di tabel list kosakata kerja yang Anda dapatkan sebelah kiri kata kerja bentuk mas semua. Yang akhirannya mas, masuk. Sebelah kanannya ada artinya, ada bentuk T, nai, ta, kamus. Ya, yang Anda lihat adalah kolom paling kiri. Ya, dan masnya silakan ganti dengan nasai. Ya, jadi tolong beli dari kai mas. Masnya hapus, jadi sisa kai. Ya, untuk nyuruhnya tambahin nasai, kai nasai. Tolong beli popok omutsu o kai nasai. Ya, omutsu o kai nasai. Ya. Oke, tugas ringan nomor 3 ya, kita gunakan kalimat yang baru ini ya. Ya. Tolong ambilkan tas perlengkapan bayi. Dalam bahasa Jepang adalah silakan ketikkan sebagai tugas ringan nomor 3. Tolong ambilkan tas perlengkapan bayi. Dalam bahasa Jepang adalah silakan kawan-kawan ketikkan di kolom komentar di nomor 3 ya. Ya, itu tugas ringan nomor 3-nya. Baik kawan-kawan, itu kalimat yang kita pelajari di hari ini. Cukup satu saja ya, yakni bentuk perintah yang lebih sopan namun tidak kaku. Ya, masnya ganti dari sebuah kata kerja ganti dengan nasai. Barangnya tempatkan di depan. Jangan lupa pakai partikel o. Ya. Oke, baik kawan-kawan. Kawan-kawan silakan ya. Apabila ada yang kurang dipahami dari penjelasan saya, apabila ada yang kurang terdengar jelas dari kosakata maupun contoh kalimat maupun pematerian yang saya sampaikan di hari ini, ya. Apabila juga ada suatu hal yang mengganjal di pikiran Anda, ya yang bikin penasaran, silahkan langsung saja kawan-kawan kita diskusikan, boleh di kolom komentar ataupun bisa kawan-kawan hubungi saya melalui chat di WhatsApp-nya. Ya, segera mungkin akan saya balas supaya kawan-kawan tidak terjebak dalam kebingungan. Ya. Oke, baik kawan-kawan. Ya, itu yang kita bahas di hari ini. Ya. Kita sudah melaksanakan ya perkuliahan pertemuan ke-8 ini. Dari awal kita yang kita bahas adalah perkuliahan pekan kemarin ya. Yang kita bahasnya adalah review ulang mengenai alat-alat kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan. Yang keduanya adalah tentang kalimat dasar ya.
ada dua kalimat dasar yakni irimas dan hitsuyo desu. Ya, untuk materi di hari ini kawan-kawan ya mendapatkan tema perlengkapan bayi. Ya, di perlengkapan bayi ini Anda mendapatkan total 15 kosakata untuk alat dari perlengkapan bayi. Dimulai dari pertama adalah kain liur, ya, kain liur atau kain pengelap, ya, dari bayi ya, untuk menyeka ya liur maupun sisa makanan, kawan-kawan bisa sebut sebagai よだれかけ、 yodare kake, menuliskan menggunakan hiragana yang tulisannya adalah seperti ini. Ya. Anda boleh baca sebagai yodare kake. Ya, yang kedua, ya, kawan-kawan pun mendapatkan kosakata barangnya adalah popok. Yang dalam bahasa Jepang adalah おむつ、 ya, bahasa Jepang dari popok adalah おむつ、 omutsu. Ya, omutsu. Ya. Kawan-kawan gunakanlah hiragana dalam menuliskannya. Ya. Seperti ini. Yang bisa Anda baca sebagai omutsu. Ya. Barang ketiganya, ya kawan-kawan, yang Anda dapatkan adalah マザーズバッグ、 tas perlengkapan bayi. Ya. Mazazubagu. Mazazubagu. Yang bisa Anda tulis sebagai, ya, katakana semuanya, mazazubagu. Silakan boleh Anda baca sebagai mazazubagu. Ya. Lanjut, barang keempatnya adalah 赤ちゃん用ウェットティッシュ、 oke, ini barang yang tadi dikatakan sebagai kosakata terpanjang di pertemuan ini ya. Akacang yo wetto tissue. Ya, gunakannya hiragana akacang yo-nya. Wetto tissue-nya ya, gunakanlah katakana. Ya, tulisannya seperti ini. Dan Anda boleh baca sebagai akacang yo wetto tissue. Ya, akacang yo wetto tissue. Ya. Barang selanjutnya yang Anda dapatkan adalah おしゃぶり、 oshaburi. Ya, yang artinya adalah dot atau empeng. Ya. Silakan kawan-kawan boleh tulis seperti ini. Menggunakan hiragana. Ya, oshaburi. Yang bisa kawan-kawan baca sebagai ini. Ya. Kosakata berikutnya adalah botol bayi. 哺乳瓶、 Ya, sekali lagi. 哺乳瓶、 Ya, botol bayi adalah nyubing. Ya, menuliskannya menggunakan hiragana seperti ini. Bisa Anda baca sebagai ho nyu bing. Ya, ho nyu bing. Artinya botol bayi. Lanjut, ya, barang yang berikutnya adalah カバーオール、 ya, berikutnya adalah kaba oru. Ya, silakan kawan-kawan tulis menggunakan katakana ya, yang bisa Anda baca sebagai kaba oru. Kaba oru. Yang artinya adalah baju terusan atau wansi dari seorang bayi. Ya. Kosakata berikutnya adalah おもちゃ、 omocha, yang kawan-kawan tulis menggunakan hiragana. Ya. Tulisannya seperti ini. Anda bisa baca sebagai omocha.
Ya, barang berikutnya adalah ぬいぐるみ、 nuigurumi yang bisa Anda tulis menggunakan hiragana. Tulisannya seperti ini. Ya, yang artinya adalah atau boneka untuk bayi, boneka hewan biasanya ya, nuigurumi. Lanjut, ya kawan-kawan, ada juga ya kursi yang diperuntukannya untuk menundukkan bayi di mobil adalah チャイルドシート、 ya Chairudo Shito. Silakan Anda tulis menggunakan katakana keseluruhannya. Tulisannya seperti ini. Ya, bisa Anda baca sebagai Chairudo Shito. Ya, Chairudo Shito. Ya. Barang berikutnya adalah 子供用椅子、 ya, yang artinya adalah kursi bayi yang diperuntukkan barangkali untuk menundukkan bayi di restoran ya ataupun di rumah ketika sang bayi belum terbiasa untuk duduk. Ya, silakan kawan-kawan tuliskan kodomo yo isu menggunakan hiragana keseluruhannya. Tulisannya seperti ini. Anda bisa baca sebagai kodomo yo isu. Ya. Barang berikutnya adalah kereta bayi atau troli bayi. Dalam bahasa Jepang adalah ベビーカ baby car. Tuliskan menggunakan katakana. Ya, tulisannya seperti ini. Ya. Dan kawan-kawan bisa baca tulisan ini sebagai baby car. Ya. Lanjut ya. Ranjang ー、 bayi ベ adalah ビーベッド、 baby bed. Tulisannya sama, silakan gunakanlah katakana dalam menuliskannya. Tulisannya seperti ini. Kawan-kawan silakan tuliskan baca sebagai baby bed. Baby bed atau ranjang bayi. Ya. Lanjut ya, untuk meja popok atau meja おむつ交換台、 adalah おむつ交換台、 ya. Silakan gunakanlah hiragana dalam menuliskannya. Tulisannya seperti ini. Omutsu kokandai. Ya. Anda boleh baca tulisan ini sebagai omutsu kokandai. Atau artinya meja untuk mengganti popok. Dan terakhir untuk kosakata yang dipelajari di hari ini adalah 洗濯かご、 ya, sentaku kago. Tulisannya seperti ini. Tuliskan atau gunakan hiragana ya, sentaku kago. Anda bacanya boleh. Ya, sentaku kago atau dengan lain keranjang untuk cucian yang digunakan oleh bayi. Ya, 15 kosakata ya dari perlengkapan bayi kawan-kawan telah pelajari ya. Untuk perlengkapan bayi tersebut kawan-kawan boleh gunakan pola kalimat pekan kemarin yakni irimas maupun hitsuyo des, artinya perlu atau memerlukan ya. Dan untuk sekarang ya, untuk pertemuan ini kalimat barunya kawan-kawan adalah kalimat perintah yang Anda gunakan ya, lebih sopan namun tidak terlalu kaku. Silahkan gunakanlah. Barang kata kerjanya yang asalnya menggunakan bentuk mas, silakan masnya ganti dengan nasai. Ya, itu untuk tata cara kalimat perintah yang tidak terlalu kaku. Contohnya adalah tolong belikan popok. Omutsu o kai nasai. Ya, omutsu o kai nasai. Ya, dari kaimas masnya hapus, ganti dengan nasai, kai nasai, tolong belikan. Barangnya adalah omutsu atau popok. Tolong belikan popok. Omutsu o kai nasai. Ya, itu yang kita pelajari di hari ini ya, yang disimpulkan hari ini kawan-kawan mempelajari perlengkapan bayi ya sebanyak 15 kosakata serta satu buah pola kalimat baru, yakni perintah yang sopan namun tidak terlalu jauh. Ya, itu yang bisa saya simpulkan di hari ini ya. Apabila
ada yang kurang dipahami dari penjelasan saya, kembali saya ingatkan untuk kawan-kawan untuk menuliskan di kolom komentar saja. Ataupun boleh kawan-kawan chat di WhatsApp pribadi saya. Sesegera mungkin akan saya langsung balas. Ya. Oke, barangkali itu yang bisa kita bahas di hari ini, dan sebagai reminder atau pengingat untuk pembelajaran di hari ini, tentu saja ada pekerjaan rumah yang harus kawan-kawan laksanakan, yakni silakan tulis menggunakan bahasa Jepang, dan kembali saya ingatkan, apapun yang kita pelajari ya dari awal sampai dengan hari ini, harap ketika ada penugasan tidak menggunakan Google Translate, termasuk ketika kawan-kawan mencari sebuah kosakata artinya ya dalam bahasa Jepang ataupun dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, silakan tidak menggunakan Google Translate, karena ketika kawan-kawan menggunakan Google Translate, otomatis itu platform yang bebas, bisa diedit oleh siapapun ya, jadi bisa jadi pengertiannya akan kurang pas ya. Dan tugasnya, pekerjaan rumahnya, silakan kawan-kawan buat 10 kalimat perintah sopan yang berhubungan dengan perawatan bayi. Yang tadi dicontohkan oleh saya adalah tolong belikan pupuk. Ya, untuk kawan-kawan silakan dibikin 10 kalimat perintahnya, apapun bebas. Gunakan kata kerjanya dari list kosakata kerja ya, yang telah Anda dapatkan di semester 4 kemarin. Ya, untuk kosakata dari perlengkapan bayinya ya silakan boleh kawan gunakanlah kosakata yang hari ini pelajari. Apabila memang ada kosakata di pekan-pekan sebelumnya atau di semester sebelumnya yang bisa Anda gunakan saja, tidak jadi masalah. Ya, namun diingatkan kembali, silakan tidak menggunakan Google Translate. Kalaupun mau, silakan gunakanlah platform aplikasi web khusus untuk penerjemahan bahasa Jepang. Ya. Oke, silakan kawan-kawan. PR tersebut atau pekerjaan rumah tersebut kawan-kawan unggah pada Google Form terpisah yang nanti akan saya sharekan pekan depan. Ya, kenapa saya gunakan Google Form terpisah yang nanti saya sharekan pekan depan? Dikarenakan kawan-kawan, ya, kawan-kawan, hari ini adalah pertemuan ke-8 kita, dan menurut kalender akademik ini adalah pertemuan terakhir kita untuk perkuliahan bahasa Jepang 3 atau Kisah Nihongo 3 di semester 5 ini. Ya, jadi yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai persiapan UAS. Meskipun barangkali nanti tidak ada waktu secara formal kawan-kawan untuk dikumpulkan ya mengenai penjelasan UAS ini. Jadi ya ini pertemuan terakhir kita, pertemuan 8 ya. Di pekan depan kita sudah memasuki ke libur akhir tahun barangkali ya. Jadi kita hanya akan bertemu ketika nanti pada saat UAS ya, bertemu kembalinya ya. Namun sebelum UAS itu kita laksanakan kawan-kawan, ada materi persiapan UAS ya yang barangkali saya akan sharekan ya melalui sipen kelas masing-masing, yang seperti biasa bentuknya adalah tripetunjuk ya, atau 3 petunjuk ya, petunjuk umum, petunjuk teknis, dan petunjuk petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan ya, nanti akan saya sharekan ya. Namun ketika hal tersebut dilaksanakan, silakan jangan lupa untuk mengunggah PR yang hari ini diberikan ya. Oke, barangkali kawan-kawan materi kita di hari ini, pertemuan 8 ini dicukupkan ya. Di sisa waktu kita ini ya, barangkali ya saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kawan-kawan yang selama ini bersabar untuk mengikuti perkuliahan bahasa Jepang 3 ini, meskipun secara tidak langsung hanya menggunakan video pembelajaran saja ya. Sekali lagi mohon maaf, sampai dengan hari ini saya belum bisa menemui kawan-kawan secara langsung dikarenakan ada pekerjaan yang barangkali tidak mungkin saya tinggalkan kawan-kawan. Sekali lagi saya mohonkan maaf untuk kawan-kawan sekalian ya. Selain terima kasih ya atas kerjasama kawan-kawan, mohon maaf atas sikap saya ya kawan-kawan.
Barangkali silakan tetap kawan-kawan untuk menjaga kesehatan kawan-kawan, ya. Tetap bersemangat ya menjalani hari-hari kawan-kawan, ya. Kita bertemu lagi ketika UAS nanti, ya. Yang saya harapkan ya kawan-kawan, saat hari tersebut tiba ya kawan-kawan telah siap untuk menghadapinya. Dan sebagai kisi-kisi ya, UAS nanti akan dilaksanakan seperti biasa dua hal. Pertama adalah ujian teori, ya yang kedua adalah ujian praktik. Dan ujian praktik yang kita laksanakan ini berkaitan dengan tugas-tugas yang telah Anda kumpulkan dari awal pertemuan 2 sampai dengan sekarang. Ya. Jadi praktiknya ya akan melakukan percakapan ya. Apabila kawan-kawan ingin mudah, silakan buka kembali tugas-tugas yang telah Anda setorkan. Karena soalnya atau pertanyaannya atau instruksi dari praktiknya akan mendekati PR-PR yang telah Anda unggah. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di hari ini, ya kawan-kawan. Sah nih minasan. Saigo no 機会で、皆さん、ここまでお疲れ様です。どうもありがとうございました。また後、ね、ぜひ会いましょうね、皆さん。いつも元気にしましょうに。これで私からの授業が、特にね、基礎日本語の授業がもう終わりました。いつも元気にしましょうね。お疲れ様です。Ya, saya cukupkan perkuliahan hari ini, khususnya perkuliahan bahasa Jepang dasar telah resmi saya tutup. Ya, terima kasih atas kerjasama kawan-kawan selama 3 tahun terakhir ini. Ya, namun tetap semangat dan jaga kesehatan kawan-kawan. Ya, saya tutup perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.